Selamat datang di kuliah online mata kuliah pengukuran status gizi. Di video ini kita akan sama-sama belajar topik hospital diets atau makanan rumah sakit. Adakah dari kalian yang pernah masuk rumah sakit? Atau mungkin kalau tidak pernah rawat inap, pernah mengunjungi keluarga atau teman yang sedang sakit? Pernah kalian perhatikan makanannya seperti apa? Enak tidak? Kalau kebanyakan orang akan menjawab makanan rumah sakit itu tidak enak ya. Tapi bisa jadi alasannya karena memang kita sudah sakit sehingga ada perubahan di indera perasa. Tidak selalu asosiasi makanan rumah sakit yang tidak enak itu memang karena makanan yang tidak menarik, meskipun bisa jadi itu adalah salah satu alasannya. Mari kita lihat seperti apa sih contoh atau tujuan dari makanan-makanan yang disediakan bagi pasien-pasien di rumah sakit. Kita akan bahas pertama mengenai makanan biasa. Kemudian kita akan bahas mengenai makanan rumah sakit dilihat dari konsistensinya. Dan yang terakhir kita akan bahas diet enteral dan diet parenteral. Jadi untuk makanan yang ada di rumah sakit bisa dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu makanan biasa dan makanan khusus. Definisinya juga to the point sama dengan nama jenis makanannya. Untuk makanan biasa artinya makanan ini mirip seperti makanan kita sehari-hari yang tidak punya prinsip-prinsip khusus, di mana pasiennya tidak membutuhkan diet khusus, sedangkan makanan khusus ini diperuntukkan bagi pasien yang punya masalah kesehatan dan memerlukan penanganan atau diet yang khusus, sehingga prinsip-prinsip dietnya akan berbeda dengan kebutuhan manusia yang normal, sehat, seperti kita yang tidak masuk rumah sakit. Untuk makanan khusus itu bisa dilihat dari berbagai situasi pasien. Misalnya yang pertama, saat pasien membutuhkan konsistensi makanan tertentu akibat masalah di saluran cerna atau kesulitan menelan, ada luka di lambung, ada luka di usus, maka jenis-jenis makanannya bisa dilihat di sebelah kanan ini, makanan lunak, makanan saring, atau makanan cair. Bisa juga prinsip dietnya, misalnya diet rendah serat atau mungkin diet tinggi serat. Sedangkan kalau pasien itu butuh untuk mengurangi atau menambah asupan energi, maka diet yang bisa didapatkan di rumah sakit adalah diet rendah energi atau tinggi energi. Selain penambahan atau pengurangan energi, beberapa pasien juga membutuhkan penambahan atau pengurangan jenis makanan atau zat gizi tertentu. Dan itu ditunjukkan dengan beberapa macam jenis diet di rumah sakit seperti diet rendah garam, rendah laktosa, diet tinggi protein. Lalu ada juga diet-diet di rumah sakit yang atau yang disediakan untuk pasien dengan penyakit tertentu, sehingga komposisi zat gizi di diet tersebut diubah, tidak seperti makanan biasa. Misalnya diet diabetes mellitus, diet ketogenik, diet jantung, diet hati. Untuk diet diabetes mellitus, ini juga salah satu diet yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Artinya yang perlu diperhatikan adalah komposisi karbohidratnya. Untuk diet ketogenik, komposisi makronutrien sangat penting di sana, di mana komposisi lemak itu yang paling besar. Diet jantung, kita harus perhatikan komposisi lemak, sedangkan diet hati kita perhatikan komposisi proteinnya. Yang berikutnya, untuk beberapa situasi pasien di rumah sakit, mereka harus makan dengan porsi dan frekuensi yang berbeda dibandingkan makanan biasa. Jadi perlu ada perubahan jumlah dan frekuensi makan. Contoh dietnya
adalah diet lambung atau diet diabetes mellitus. Dan yang terakhir, beberapa pasien juga mengalami situasi di mana mereka harus menghilangkan makanan yang merupakan pantangan karena dapat memicu gejala tertentu. Jadi perlu adanya penghilangan atau pantangan makanan spesifik. Contoh dietnya diet alergi atau diet untuk asma. Baik, secara khusus kita akan bahas diet rumah sakit ditinjau dari konsistensi makanannya. Jadi kita tidak akan terlalu banyak bahas mengenai diet-diet seperti diet rendah energi atau diet diabetes mellitus di pertemuan kali ini ya. Bisa dilihat di bagian ini, jadi standar makanan rumah sakit tuh ada makanan biasa dan ada makanan yang khusus. Dari segi tekstur, yang namanya makanan khusus tuh bisa dibagi menjadi 5 macam ini. Pertama, makanan lunak. Kedua, makanan saring. Ketiga, makanan cair. Makanan cair sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, ditinjau dari tekstur atau penampakannya, dan juga bisa dibagi menjadi 2 jenis ditinjau dari cara menyalurkan makanan tersebut ke tubuh kita atau tubuh pasien. Jadi bisa dibagi menjadi 2, yaitu entral dan parentral. Nanti kita bahas di bagian akhir dari topik hari ini. Baik, pertama kita bahas dulu makanan biasa. Tentunya makanan biasa ini adalah makanan kita sehari-hari, tapi disajikan untuk pasien di rumah sakit, dibuat oleh dapur rumah sakit. Dan makanan biasa ini menjadi dasar modifikasi untuk makanan khusus lainnya. Tujuan makanan biasa tentunya memenuhi kebutuhan gizi pasien, sehingga prinsip gizi seimbang diterapkan di makanan biasa ini. Susunannya sama seperti makanan orang sehat di rumah dan mengandung serat dalam jumlah cukup, sekitar 25-30 gram per harinya. Dan karena kita di Indonesia, memang bentuk makanan pokok yang disediakan di rumah sakit di Indonesia adalah nasi, meskipun makanan pokok itu bukan hanya nasi, bisa saja diganti dengan yang lain, roti, mie, kentang. Itu adalah contoh bahan makanan yang umum ada di rumah sakit untuk menggantikan nasi. Pengalaman saya bekerja di rumah sakit di Bali, saat itu kan pasiennya kebanyakan juga adalah turis, sehingga tidak semua dari mereka itu terbiasa makan nasi. Oleh karena itu, mungkin untuk di beberapa rumah sakit tertentu, poin terakhir ini tidak berlaku ya. Jadi bentuk makanan pokok tidak selalu nasi, tapi bisa juga dari sumber karbohidrat lainnya. Tujuan dari makanan biasa adalah untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Jadi tentu tujuan ini disesuaikan dengan situasi pasien. Karena makanan biasa di sini adalah makanan yang ditujukan untuk pasien di rumah sakit. Syaratnya, pertama, energi harus sesuai kebutuhan normal orang tersebut. Idealnya, ahli gizi, tenaga kesehatan perlu tahu berat badan dari pasien, sehingga bisa diukur rata-rata kebutuhan energi perharinya, dan makanan sehari yang disediakan oleh rumah sakit harus bisa mencukupi kebutuhan energi tersebut. Karena kalau tidak, kalau misalnya ternyata makanan yang diberikan jumlah energi atau kalorinya lebih sedikit dari kebutuhan, mungkin kondisi pasien malah akan memburuk. Begitu juga kalau kebutuhannya misalnya 1800 kilokalori, tapi yang diberikan lebih dari itu, misalnya sampai 2100 atau 2200, dan ternyata misalnya pasiennya kok semangat makan gitu ya, semua dimakan, ya bisa ada 2 hal yang mungkin terjadi. Pertama, pasiennya cepat sembuh karena makannya banyak, atau kedua malah berat badannya meningkat gitu ya, karena memang jumlah yang diasup terlalu banyak. Tapi ini relatif jarang terjadi. Biasanya kalau pasien ada di rumah sakit karena ada masalah kesehatan, biasanya akan ada gangguan selera makan.
Oke, kembali ke poin kedua. Untuk komposisi protein, lemak, karbohidrat ya kurang lebih sama dengan kebutuhan sehari-hari. Di ilmu gizi kalian pernah belajar ya proporsi makronutrien yang dapat diterima dalam sehari makan. Protein tuh biasanya 10-15%, lemak ya 10 atau 20 sampai 25%, karbohidrat sisanya sekitar 60 sampai 75%. Dan protein 10 sampai 15% ini kadang bisa dihitung dengan cara lain, yaitu rumah sakit menyediakan makanan dengan protein sebanyak 1 gram per kilogram berat badan pasien per hari. Oke, yang berikutnya adalah makanan biasa. Tentunya harus cukup mineral, cukup vitamin, kaya serat, tidak merangsang saluran cerna, dan prinsip bahan pangan yang beraneka ragam, bervariasi itu juga harus diterapkan. Sekarang contohnya, kalau seseorang ingin menyusun diet makanan biasa di rumah sakit, ini contoh bahan makanan sehari. Jadi bahan makanannya ada beras, porsinya 3 porsi, daging sekitar 2 porsi, telur ayam 1 porsi, tempe 2 porsi, kacang hijau ini sekitar berapa ya? 2-3 porsi mungkin. Kalian bisa cek nanti di ini ya, daftar penukar bahan makanan. Untuk sayuran 2 porsi, buah pepaya ini mungkin sekitar 2 porsi, gula pasir sekitar 2 porsi, minyak 3 porsi. Oke, jadi ini adalah bahan makanan dan porsinya dalam sehari. Bahan-bahan ini kalau diterjemahkan di nilai gizi, energinya 2146 kilokalori. Jadi kalau pasien bisa mengkonsumsi semua ini, maka inilah energi yang akan diasup, dengan protein 76 gram, lemak 59 gram, karbohidrat 331 gram, dan seterusnya. Maaf, info-info ini bisa didapatkan dengan menginputkan bahan makanan tersebut ke program NutriSurvey misalnya, atau dicari dari daftar komposisi bahan makanan di website panganku.org. Jadi bisa dihitung. Dari bahan makanan sehari yang dibutuhkan itu lalu perlu diterjemahkan ke pembagian bahan makanan sehari. Nah, ini adalah tugas ahli gizi. Ahli gizi harus bisa melakukan ini, merencanakan menu. Jadi misalnya pagi ada bahan beras, telur ayam, sayuran, dan minyak. Makanan pagi ini diterjemahkan dalam menu sehari menjadi menu nasi, telur dadar, ketimun, dan tomat iris misalnya. Untuk siang dan malam dibutuhkan masing-masing beras sekitar 1,5 porsi, dagingnya 1 porsi, tempenya 1 porsi. Ada sayuran, pepaya, minyak, ini diterjemahkan ke menu masakan. Misalnya siang ada nasi ikan bumbu acar, tempe bacem, sayur asam, pepaya. Untuk malamnya nasi, daging semur, tahu goreng, sup, sayuran, dan pisang. Sedangkan untuk snack, ini adalah bahan-bahannya itu untuk membuat menu bubur kacang hijau. Ya, contohnya. Baik, kita lanjut ke video berikutnya mengenai makanan lunak.